Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah negara kecil yang luasnya sedikit lebih besar dari Jakarta, bisa menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara? Jawabannya mungkin akan membuatmu tercengang. Sebagian besar kekuatan itu berasal dari Indonesia. Hari ini kita akan membongkar sebuah realita mengejutkan tentang Singapura, negara mungil di seberang Pulau Batam yang dikenal sebagai satu-satunya negara maju di Asia Tenggara. Meski luasnya terbatas dan penduduknya tak lebih dari 5 juta jiwa, Singapura telah menjelma menjadi pusat manufaktur, perdagangan internasional, dan yang paling penting, jasa keuangan global. Bahkan bursa sahamnya, Singapore Exchange, termasuk salah satu yang paling stabil dan prestisius di dunia. Namun, di balik semua gemerlap itu, tersimpan fakta besar, kekuatan ekonomi Singapura ternyata ditopang oleh harta kekayaan warga negara Indonesia. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak video ini sampai tuntas. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dan mendalam lainnya. Salah satu sektor yang menjadikan Singapura begitu kuat adalah industri jasa keuangannya, khususnya perbankan. Bank-bank di sana bukan hanya yang terbesar di Asia Tenggara, tapi bahkan mampu menyaingi raksasa keuangan dunia. Sungguh ironis, negara sekecil itu bisa memiliki sistem perbankan yang jauh lebih kokoh daripada Indonesia, yang penduduknya lebih dari 270 juta jiwa. Pertanyaannya, dari mana asal dana-dana besar yang mengalir deras ke Singapura? Jawabannya mengejutkan. Sebagian besar berasal dari tabungan orang-orang kaya Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, pernah menyatakan bahwa kekayaan WNI yang diparkir di Singapura mencapai 2.600 triliun rupiah. Itu artinya, lebih dari 80% total aset luar negeri milik WNI tersimpan di sana. Bahkan, data dari lembaga konsultan internasional yang kredibel menyebutkan, dari 250 miliar dolar aset luar negeri milik orang Indonesia, sekitar 200 miliar dolar disimpan di Singapura. Angka ini pernah disampaikan langsung oleh Sri Mulyani di hadapan Mahkamah Konstitusi saat menjelaskan uji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak. Dari total kekayaan tersebut, sekitar 650 triliun rupiah berbentuk properti dan tanah, sementara sisanya berada dalam bentuk yang lebih cair seperti tabungan, deposito, dan investasi lainnya. Karena potensi dana ini begitu besar, Indonesia meluncurkan kebijakan tax amnesty, upaya untuk menarik pulang kekayaan WNI dari luar negeri. Program ini memberikan insentif berupa penghapusan sanksi pajak masa lalu, asalkan pemilik dana bersedia melaporkan dan memindahkan asetnya ke dalam negeri. Respon publik pun cukup antusias, terutama di media sosial. Banyak netizen menilai, dana yang selama ini diparkir di luar negeri, terutama di Singapura dan wilayah seperti Cayman Island, sebaiknya kembali ke Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Salah satu netizen menyebut, kalau dana ribuan triliun itu kembali, kekuatan fiskal Indonesia akan naik drastis. Jangan biarkan uang kita memperkaya negara lain. Tentu saja, seperti setiap kebijakan besar, tax amnesty juga memicu kontroversi. Beberapa kalangan menilai, program ini terlalu memanjakan orang kaya, sementara rakyat kecil tetap dibebani pajak secara utuh. Ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa melegalkan praktik penyembunyian kekayaan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari dunia politik, kritik pun berdatangan. Mengapa para pengemplang pajak diberi pengampunan, padahal masyarakat kelas menengah tetap wajib membayar pajak dengan taat? Namun, di sisi lain, efek strategisnya sangat besar. Singapura sendiri, menurut sejumlah analis, merespon kebijakan ini dengan serius. Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmito, menyebut bahwa mereka bahkan menawarkan kewarganegaraan kepada warga asing, termasuk orang Indonesia, agar tetap menyimpan uang di sana. Singapura juga memperketat sistem kerahasiaan data nasabah, demi mencegah kebocoran informasi dan keluarnya dana besar dari sistem keuangan mereka. Hal serupa dilakukan oleh banyak negara tax haven lain, karena ekonomi mereka memang sangat bergantung pada dana asing. Jika kebijakan ini berhasil, Indonesia bisa menarik kembali dana triliunan rupiah.
Dana itu bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga memperkuat industri strategis nasional. Selain memperbesar APBN, ini juga berpotensi meningkatkan rasio pajak nasional dan memperbaiki sistem kepatuhan pajak jangka panjang. Bagi Singapura, skenario ini jelas mengkhawatirkan. Selama ini, mereka sangat diuntungkan dari kebiasaan orang Indonesia yang menyimpan uang di sana. Jika dana itu benar-benar ditarik keluar, maka stabilitas keuangan mereka bisa terguncang. Tapi bagi Indonesia, ini bukan soal menjatuhkan negara tetangga. Ini soal kedaulatan ekonomi. Tentang bagaimana sebuah bangsa mengelola kekayaannya sendiri, demi masa depan yang lebih adil dan mandiri. Jika ribuan triliun rupiah itu benar menjadi tulang punggung keuangan Singapura, maka memulangkannya adalah langkah korektif sejarah. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kepercayaan, rekonsiliasi ekonomi, dan kebangkitan bangsa. Kalau kamu percaya bahwa kekayaan Indonesia seharusnya kembali untuk membangun negeri ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari bangun bangsa, bukan dengan opini, tapi dengan aksi nyata.